رفيع الشان والدرجات فارفعنا ببركته وارزقنا العلم بحرمته يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سيد الكونين والثقلين والكريمين بالعلم ومن عشر يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال ومتاعب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رحمه الله تعالى وهذا نفع به ببركاته وأمه وبنا وبكم في الدارين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة وتسليم دائما أبدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة وتسليم دائما أبدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا فاتحة الحمد لله رب العالمين. An-Nisa ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka falyakhudhu aslihatahum فإذا جسدوا وليكونوا من ورائكم فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم
قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم والسلام على سيد السادة وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رحمه الله. الحمد لله الذي فينا استقامة الدين وكان memberikan rahmat dan perlindungan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Malam ini kita lanjutkan pembahasan kita halaman 19. Halaman 19. Paragraf 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wastiqbalul qiblati fi kulli wudu'ihi. Dan menghadap kiblat di dalam setiap wudu-wudunya. Wajarku terkandungin dan meninggalkan berbicara di asna'i wudu'ihi bila hajati. Di dalam wudunya atau di tempat wudunya tanpa ada hajat. Di ghairi zikr, selain zikir. Wala yu'rafu salamu alaihi wala minhu wala radduhu. Dan tidak dimakruhkan mengucapkan salam pada orang yang berwudu dan tidak dari orang yang berwudu. Begitu pula juga menjawab salamnya. Wa tarku tansyifi bila muzilatil tibai. Dan sunnah untuk meninggalkan mengolah bekas wudu tanpa adanya uzur disebabkan karena mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir rahimahullah, malam ini di antara sunnah wudu selanjutnya adalah menghadap kiblat di setiap wudunya. Maka ketika kita berwudu hendak melaksanakan salat, kalau di situ karena situ posisinya udah cakep, karena posisinya sudah menghadap kiblat. Kalau di bawah bagaimana? Jangan suruh posisi buat perannya. Ini repot. Tinggal kitanya yang memukar badan kita agar supaya kita menghadap ke arah kiblat, bukan suruh-suruh kita yang tempat perannya. Tapi kalau tidak bisa, maka yang beda adalah kita yang benar. Wajar kutalkalin dan meninggalkan berbicara. Kalau misalkan kita lagi wudu, nggak boleh ngomong, jangan ngobrol, jangan angkat handphone. Bila hajatin, tanpa ada hajat, kecuali ada hajat.
Kalau doa gimana? Kalau doa apa? Video jadi zikir. Bagaimana kalau kita mengucapkan salam kepada orang yang lagi duduk? Boleh atau enggak? Boleh. Enggak apa? Cakep jawabnya nanti. Sebab salam bagian dari wudhu zikir. Kemudian watar tasyifin, dan disunahkan juga untuk meninggalkan mengusap bekas wudhu. Jadi kalau habis wudhu kita suka dilakukan tuh. Ada sebagian dari kita yang suka ragu wudhu. Kecuali misalkan kita ada di tempat yang dingin. Nah, tempat yang dingin contohnya Cak. puncak misalkan. Di puncak ini kita bangun subuh-subuh. Kita mau sholat, kemudian itu air di puncak sangat dingin. Ini kalau dingin di badan kita tepar kita nih. Maka kalau kondisinya seperti itu tidak dimakruhkan. Diperbolehkan dalam keadaan uzur. Tapi kalau tidak dalam keadaan uzur, hanya dimakruhkan saja, tidak sampai kepada derajat haram. Makanya kalimatnya wala tasyifin bila udin, dan tinggalkan menolak bekas wudhu dengan tanpa uzur, kecuali ada uzur. Wasyhadatani aqibahu ay al-wudu'i bihaitsu la yakunu fasilun anhu urfan fayakunu mustaqbilan lil qiblati rafi'an yadayhi wa basarahu ila as-sama'i walau qa'ada asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh lima rawa muslimun an rasulillah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a faqala asyhadu an la ilaha illallah sampai seterusnya futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Zad at-Tirmizi menambahkan Imam Tirmizi, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Wa rawa al-Hakim, dan diriwayatkan juga dari Imam Hakim di dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan wasahhahu man tawaddu'a summa qala subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kutiba fi rizqi summa tubi'a bi tabi'in fa tansa ila yaumil qiyamah. Kata Imam Hakim, orang-orang yang kemudian setelah itu mengucapkan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka doa tersebut ditulis pada sebuah kertas, kemudian distempel dengan sebuah stempel yang tidak akan sobek oleh apapun. Begitu. Lam yatarraq ilaihi butaqun kama sahha hatta yarsawa babul azim. ثم يصلي ويسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ويقرأ إنا أنزلناه ثلاثا كذلك بلا رفع يدين. Jadi sunnah yang selanjutnya adalah membaca dua kalimat syahadat setelah kita selesai berwudu. Jadi kan sunnah itu ada tiga. Ada sunnah sebelum wudu, ada ketika wudu, ada sunnah setelah wudu. Di antara sunnah setelah wudu yang pertama adalah membaca dua kalimat syahadat. Kapan? Kata kita aqibatu. Aqibat itu beda sama ba'dahu. Ada kan sesudah itu jaraknya lama, ada sesudah itu jaraknya dekat. Nah, kalau akibat jarak antara wudu dan doa itu enggak terpisah oleh waktu yang lama. Kalau akibat timbang geser misalkan dari tempat wudu kita belum selesai wudu kita geser mundur dikit. Kenapa mundur dikit? Supaya namanya bisa gantian wudu. Nah, mundur dikit itu namanya bukan ba'dahu, tapi namanya akibat.
Akibat itu artinya setelah, cuma jaraknya pendek, masih nyatu. Tapi kalau menggunakan kata ba'dahu, itu jaraknya agak lama. Misalkan dia wudhu, kemudian dia udah sholat, dia lupa habis sholat dia baca itu namanya ba'dahu. Ba'da sholat, dibangun saya doang. Disunahkan kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat. Fayaqulu mustaqbilan lil qiblat rafi'an. Kemudian berdoa juga disunahkan untuk menghadap kiblat. Doa setelah duduk sunahnya menghadap kiblat. Biar kata misalkan dia udah keluar dari tempat duduk, katakan mati itu sudah tertutup, maka dia tetap disunahkan berdoa menghadap kiblat. Maka nanti ada di antara pada doa. Pada bab ada doa yang pertama itu ada mustaqbilan lil qiblah. Di antara ada berdoa adalah menghadap kiblat. Mana lagi rafi'an yadayhi. Di antara ada berdoa itu angkat tangan sejajar dengan dada kita. Nanti ketemu di dalam kitab Wasiyatul Mustafa, ya Ali kata Nabi, wahai Ali, jika da'auta fa'sujjadaka haswa sadrak. Kalau engkau doa, angkat tangan sejajar dengan dada. Begini. Jadi bukan begini doanya. Ini kan kita kira-kira ya, kalau kita begini, kita dikasih beras, dapat apa? Tapi kalau kita doanya ini dikasih segini beras nih, takut apa enggak? Nah itu. Jadi sedikit atau banyak yang Allah berikan dari doa kita, maka itu bermanfaat bagi makanya nomor satu ini. Makanya ada isyarat yang Allah berikan di tangan kita. Masing-masing orang punya garis sini. Coba lihat ya. Ada enggak? Ya. Satukan dengan tangan yang satunya. Angkat sejajar dengan dada. Kenapa dada? Karena di dalam dada ada jantung. Di dalam jantung ada hati. Ini begini. Bahkan di makhluk. Jadi kalau ada begini, biar yang diorang ini aja. Mengikuti kan? Ini misalkan kamu ya Allah gitu. Jadi makanya ada ulama kami itu pokoknya dibaca di mana-mana. Itu kalau untuk ini apa ada? Ada Habib Ali Bintang, ada Habib Ali Umur, ada Habib Salim Jiddan. Itu 3 orang yang ikut ulama kami, tapi yang paham gitu. Nah itu mengajarkan sebetulnya kepada kita. Sesungguhnya juga ketika beliau sudah meninggal, wafatnya masih ceramahnya tentang apa? Tentang itu ngajarin kita, muslim kalau doa itu begini nih, yang benar, angkat tangan sejajar dengan dada. Kemudian wabasaruhu ila sana. Di antara kemudian ada doa setelah berwudu, matanya ke atas kalau matanya ke atas. Ini baca kita nih. Wabasaruhu ila sana'i wal ma'mi. Matanya ke atas. Jadi namanya langit itu kiblatul doa. Kiblatnya doa itu di langit. Jadi ada kiblatul salat, ada kiblatul doa. Kalau kiblatul salat menghadap Ka'bah. Tapi kalau kiblatul doa itu menghadap ke langit. Jadi dia katanya tuh sambil menghadap langit. Bagaimana kalau orang yang buta, walau a'ma, kalau orang buta kan nggak ada apa-apa, dilihat. Kata Fatul ini, kalau kata orang buta juga nggak boleh ke atas matanya. Tetap aja. Di dalam kaidah, di dalam kitab Al-Asbah wal Nazair, Imam Jalaluddin As-Suyuti itu ngomong begini, al-maisur la yasbutu bil ma'sur. Yang gampang itu tidak hilang lantaran ada yang sulit. Kan gampang. Jadi kalau asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kan enggak umum di kita. Ya mana? Ini kalau kita doa begitu, mari kita orang PK ini. Tapi begitu diajarkan. Beliau ittiba mengikuti Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Maqdisi di dalam kitab Al-Hujjah meriwayatkan bahwa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kurang beriman seseorang, salah satu di antara kalian, sebelum hatinya, perilakunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Maksudnya mengikuti ajaran yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Sebab Nabi kalau begitu diangkat tangannya, matanya menghadap ke langit. Jadi kalau begitu, pertama syahadat, kemudian doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ditambahin kemudian Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minat mutatahhirin. Hadisnya cuma sampai wa ij'alni minat mutatahhirin. Tapi ulama mengatakan seperti Imam Rawi mengatakan bahwa ditambahin wa ij'alni min ibadikas shalihin. Setelah itu ucapin doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa yusalli wa yusallimu ala sayyidina Muhammadin. Kemudian setelah baca doa kafaratul majlis, kan masih begini tangannya. Tutup dengan shalawat penutup. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Usahawannya itu turunin. Setelah turunin kemudian baru baca inna anzalnahu fi lailatul qadr salasan kadzalika bila raf'i. Baca 3 kali. Begitu. Dari mana dalilnya syahadat? Dalam kitab Sahih Muslim, Imam Muslim ini muridnya Imam Bukhari. Kan kita suka dengar itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Muslim ini muridnya Imam Bukhari. Imam Muslim itu kalau ketemu sama gurunya Imam Bukhari itu persis kayak orang Jawa ketemu kiai, takzimnya luar biasa. Itu kalau Jawa pakai itu pernah di pesantren begitu, pesantren Jawa. Itu kalau misalkan mau ketemu sama kiainya, itu jalan pakai itu. Pernah lihat ya? Saking takzimnya Imam Muslim juga begitu. Bisa dilihat di dalam kitab-kitab beliau tentang sejarah bagaimana Imam Muslim sangat takzim terhadap gurunya. Bahkan kata Imam Muslim, seandainya engkau izinkan guru, bukan hanya tangan aja yang dicium oleh Imam Muslim, tapi kakinya juga dicium. Saking takzimnya Imam Muslim kepada Imam Bukhari gurunya. Jadi kalau kita cium tangan di sini, ini apa namanya? Punggung tangannya. Kalau kita cium tangan di sini, ini sebagai bentuk takzim kita. Tapi kalau di sini, ini ada keberkahan di dalamnya. Kalau di sini buat takzim, kalau di sini namanya cium tabarruk. Kalau ini cium takzim, kalau ini cium tabarruk. Baik lagi. Ini hadis dari Ibnu Umar. Sini menjelaskan masa sampaikan. Murid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Beliau itu sahabat Nabi sekaligus muridnya Nabi. Makanya hadis itu paling enak kalau dari Ibnu Umar. Kenapa? Sebab Ibnu Umar itu disebut dengan silsilatus zahab, mata rantai emas. Nabi punya murid namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar punya murid namanya Imam Nafi'. Imam Nafi' itu gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Dari Imam Ahmad bin Hanbal gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik, gurunya Imam Nafi', gurunya Imam Ibnu Umar, gurunya Nabi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi
alaihi. Dan ini kan orang besar semua nih, makanya disebut dengan silsilah zahab, mata rantai emas. Sebab ulama besar ketemu sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Imam Rafi waktu makamnya di Baqi, beliau di Madinah. Ulama besar gurunya Imam Malik. Itu beliau tadinya budak karena rajin belajar, akhirnya dimerdekakan Imam Rafi oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar itu suatu ketika dalam hadis itu di dalam riwayat Ibnu Umar kalau misalkan lewat suatu jalanan, ada satu pohon yang kalau dia lewat di pinggir jalan itu pasti dia muterin pohon itu 3 kali pakai kudanya dia. Kemudian setelah muterin pohon itu dia jalan lagi. Kita ketemu pohon, misalkan pohon bengek di situ di jalan, kemudian 3 kali itu jalan. Ditanya sama muridnya Imam Rafi, wahai guru, kenapa kau ketika jalan itu muter dulu pohon 3 kali? Dijawab oleh Ibnu Umar, dulu saya melihat Nabi begitu, akhirnya diikuti oleh Ibnu Umar. Maka kemudian Ibnu Umar itu capek gitu, sampai ada orang begini, saya nggak mau tahu dia mengambil kue, pokoknya saya ikutin. Kenapa Nabi kemudian muter-muter tuh? Bisa jadi pada saat itu bangkanya sudah diatur sehingga bangkanya Nabi muter-muter dulu, kemudian berjalan. Tapi ada sebagian di antara sahabat juga mau tahu mau bangkanya Nabi muter-muter mau kagak, terus diatur. Pokoknya Nabi ngelakuin, kita ikutin aja, nggak pakai nanya. Makanya Ibnu Umar pernah ditukok mudahnya Nabi. Kemudian kata Nabi begini, ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Wahai Ibnu Umar, kalau kamu pengen bahagia di dunia, anggap engkau sedang merantau dan engkau bakalan pulangkan akhirat maksudnya. Atau engkau adalah orang yang pelesiran sekali lewat dan dia gak bakal balik lagi, itu kata Nabi. Hidup cuma sementara. Bahkan ini jarang disampaikan, saking pinternya Ibnu Umar itu. Setelah Umar bin Khattab itu tadinya calon khalifah itu adalah Ibnu Umar. Jadi sahabat itu, kalau bahasa kita apa ya, nyalonin Ibnu Umar untuk menjadi pengganti Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab tidak mengizinkan. Kenapa? Sebab dia khawatir anaknya bagaimana mempertanggungjawabkan amanah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 6 pada saat itu calonnya, di antaranya Sayyidina Ali dan juga Utsman bin Affan, kemudian Ibnu Umar. Sampai Ibnu Umar sudah dicalonin untuk 6 kandidat, sampai dicalonin Umar bin Khattab kemudian tahu, maka kemudian Umar bin Khattab minta dihapus. Akhirnya kemudian terpilihlah Utsman bin Affan. Maksud dari Ibnu Umar calon ganti saking pintarnya, tapi enggak terpilih. Nah kata Nabi, man tawaddu'a, orang yang kemudian berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, futihat lahu abwabul jannati samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa, maka dia masuk dapat ganjaran 8 pintu surga, masuknya kapan aja bebas. Dia menyempurnakan wudu, dia dapat ganjaran masuk pintu surga yang mana aja. Kata Nabi begitu. Itu dari Sahih Muslim. Itu tuh hadisnya sampai wajarani minal mutaqabbilin. Adapun ditambahkan oleh ulama kita wajarani min ibadika shalihin. Kemudian di dalam doa ditambahkan di dalam sunnah Nasa'i itu wajarani dan taqabbil itu ada di sunnah Nasa'i. Tapi kalau kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah itu dari Sahih Muslim dikumpulkan jadi satu, itu namanya kita bertobat. Jadi tobat dulu baru Allahumma
waj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku orang yang taat dan orang yang suci. Imam Ghazali tambahin lagi waj'alni min ibadikas shalihin. Wujudnya begitu tuh. Ditambahin oleh Imam Ghazali waj'alni saburan syakuran. Ya Allah, jadikan aku orang yang sabar dan bersyukur. Ditambahin oleh Imam Ghazali. Tapi hadisnya sampai ke bagian kedua. Kalau waj'alni min ibadikas shalihin waj'alni saburan syakuran, itu tambahan dari para ulama kita. Maka baca wudu dan jangan salah-salah doa yang ini yang kita praktekin, kita lebih syukuri, kita angkat nama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. Ketika baca sudah diturunkan, baca inna hamzah. Nah, pas baca inna hamzah nggak perlu angkat tangan. Jadi baca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baca 3 kali. Ulangi masuk ke kalian. Paling cakap 3 kali. Orang yang membaca model Al-Quran kayak tadi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka buku itu dicatat dalam satu lembar oleh Allah, kemudian disegel. Ini kayak misalkan botol, dimasukin satu lembar ke dalam botol dan ditutup rapat-rapat sampai hari kiamat tidak akan terbuka dan tidak akan rusak. Seandainya suatu saat dia bergibah, ngomongin orang segala macam lah, beban, maka ini tidak akan rusak disebabkan itu. Maka baca, jangan lupa baca, biar ganjaran bulunya tidak hilang. Pertanyaan saya, kita begitu belum kita sudah bisa belum? belum. Nah, mudah-mudahan setelah ini kita ini juga kalau manusia kita baca dalam sana itu bukan jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kalau ayat yang terima itu ajarannya suruh bukan kitab Fathul Mu'in halaman 19 paragraf 2. Jadi kita punya landasan yang paling banyak. Itu kok apa menek itu? Coba baca kitab Fathul Mu'in, selalu baca. Jadi kita melakukan suatu amal mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi melakukan hal itu. Jadi angkat tangan. Kecuali misalkan ketika kita menurut, kalau menurut tidak perlu musab wajah. Kalau dalam sholat tidak disunnahkan. Kalau habis menurut, ya udah terus langsung sujud, tidak mengusap muka. Kecuali habis sholat masih ada ajarannya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sampai orangnya lalu ayat Allahumma adhib anni al-hamma wal hazan. Ya Allah, hilangin kesedihan, kesengsaraan, kesukaran dari dalam diri saya. Kita akan mau satu-satu alhamdulillah. Allahumma adhib anni al-hamma wal hazan. Ini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saya pesan sama jemaah semua, kita udah rapi, meja bisa cakep, kita kan jadi saksi di awal kiamat. Itu meja bisa ngomong, dia saya dipakai nih sama lawan buat tempat kita. Nanti bersaksi, saya diajarkan setelah guru bacanya begini, nanti di awal kiamat jadi saksi buat kita. Nanti kita dapat gelar orang-orang yang sempurna wudunya dengan gelar Qur'an Muhajjali. Dalam hadis orang-orang yang wudunya cakep, dia bakal dapat gelar Qur'an Muhajjali. Dia datang dengan wajah yang terang luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan orang-orang yang menyempurnakan wudunya yang hadis Nabi Futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Semua pintu langit yang jumlahnya ada 8 dibuka. Yadkhulu min ayyiha sya'a, dan dia masuk dari pintu yang mana adanya. Bebas mau pintu yang mananya. Catatannya kalau wudunya benar, maka orang yang wudunya enggak benar pasti dia salatnya tidak benar. Orang yang benar insya Allah mudah-mudahan di sholatnya juga benar. Mudah-mudahan seperti yang bermanfaat. Karena itu nanti wa'amal ba'adul aqdal masyhur. Semoga memberikan manfaat. Amin. Ada yang lainnya untuk berhati. Jadi jangan sampai kita ini punya kesalahan. Saya bersahabat nanti dulu. Insya Allah mudah-mudahan semuanya hilang sebelum datang ke masjid. Insya Allah boleh hapus dosa-dosanya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.